menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Wah, kenapa ya kira-kira ya Sandiaga Uno di sini? Yaitu bahkan ya setidaknya menolak secara halus lah. Yaitu kalau ada tawaran masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Di sini bahkan Sandiaga Uno secara tidak langsung menolak secara halus lebih berhak pihak yang berkeringat. Nah, di sini juga sangat unik dan sangat lucu sekali. Ada apa di sini ya? Saya jadi teringat pada waktu lalu yaitu dari Ganjar Pranowo juga mengatakan hal yang sama, yaitu menteri dan juga yang lainnya lebih baik diberikan yang berkeringat, yang sudah mengeluarkan tenaga untuk pemenangan Pak Prabowo Gibran. Kurang lebih seperti itulah. Dan bahkan di sini juga Ganjar Pranowo menyatakan dengan tegas yaitu menolak tawaran menjadi menteri. Lebih baik yang berkeringat dan yang sudah berusaha untuk menjadi pemenangan tim dari Pak Prabowo Gibran. Menurut saya juga alasan di sini sangat masuk akal sekali. Nah, tetapi yang uniknya kalau kita lihat dari Sandiaga Uno saat ini kan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Artinya pada waktu lalu juga Sandiaga Uno tidak berkeringat di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada Pilpres 2019 yang lalu menjadi lawan politik, menjadi kandidat lawan calon presiden setidaknya dengan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tetapi juga ketika ditawari menjadi menteri tidak seperti apa yang dikatakan saat ini. Seharusnya sama lah ketika ditawari menjadi menteri. Wah, saya tidak berhak lah, lebih baik yang sudah berkeringat lah untuk pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tetapi juga masuk di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga sampai saat ini. Nah, di sini juga sangat ya sungguh mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pada waktu lalu sepak terjang dari Sandiaga Uno setelah Pilpres 2024. Di situ ketika hasil quick count dirilis, Sandiaga Uno juga langsung mengucapkan terima kasih. Nah, dari sini bahkan ketika hasil quick count dirilis pada Pilpres 2024 yang lalu, di sini bahkan Sandiaga Uno langsung mengucapkan selamat kepada pasangan Pak Prabowo Gibran karena hasil quick count di situ tertinggi dan bahkan bisa dikatakan menang satu putaran versi quick count pada waktu lalu. Nah, di sini saya juga pada waktu lalu ya setidaknya pesimis lah, yaitu Sandiaga Uno ini akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan karena sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan juga dari Nasdem, dari Pak Surya Paloh juga bahkan langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo selang beberapa hari pencoblosan dilakukan. Di situ langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di situ menurut saya sudah ya, ini menurut saya sifat asli, karakter asli sudah ketahuan lah, yaitu akan merapat ke kubu pemenang. Tetapi di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ketika Sandiaga Uno angkat bicara soal tawaran masuk kabinet Prabowo Gibran. Lebih berhak pihak yang berkeringat. Menurut saya di sini menolak secara halus sama seperti halnya yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo. Seperti ini videonya. Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Nah, menurut saya sangat keren sekali. Yaitu alasan dari Ganjar kenapa tidak mau bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kalau ada tawaran misalnya bahkan tegas menolak. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa beritanya di sini. Yaitu Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara soal tawaran masuk kabinet Prabowo Gibran. Sandiaga Uno mengatakan bahwa yang lebih berhak mendapatkan tawaran masuk kabinet Prabowo Gibran adalah orang-orang yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Tentunya yang lebih berhak yang berkeringat adalah yang pihak-pihak yang berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, kata Sandiaga Uno di Epicentrum pada Minggu 16 Juni.
Di sini Sandiaga mengingatkan pada Pilpres 2024 lalu ia masuk dalam barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Belum ada tawaran masuk kabinet, tapi saya sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud saat itu kan, kata dia. Lalu terkait perombakan kabinet, Sandiaga mengaku belum mendengar kabar akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Saya belum dengar itu. Saya baca dari media, tapi kan kita sebagai pembantu presiden siap di reshuffle kapanpun, kata Sandiaga Uno. Sebagai informasi, PLT Ketua Umum P3 Mardiono telah menyatakan sikap partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Hal itu dikatakan demikian lantaran P3 ingin membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang manuver-manuver sangat di luar dugaan ya. Seharusnya kalau kita berkaca pada Pilpres 2019 yang lalu, Sandiaga Uno dan Pak Prabowo bahkan juga tidak berkeringat menjadi pemenangan dari Presiden Joko Widodo dan Pak Aruf Amin. Tetapi ketika ditunjuk menjadi menteri di sini, kan juga ya tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno saat ini, lebih berhak pihak yang berkeringat dan lain sebagainya. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tetapi menurut saya di sini sangat mengejutkan sekali secara tidak langsung, yaitu Sandiaga Uno di sini menolak secara halus lah. Itu ketika ada tawaran menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari tweetan kakek halal, Ganjar pastikan tak akan jadi menteri. Nah, di sini dari penjegal akun siapa juga yang mau jadikan menteri. Di sini dari Riz, hostnya Peko nanya kayak gitu. GR, siapa juga yang ngajak Ganjar jadi menteri? Sabar aja, nanti giliranmu masih ada, lihat aja kerjanya mereka gimana. Siapa yang mau ngangkat? GR, emang siapa yang bakal ngajak lo, Jar? Ini kan berdasarkan pertanyaan dari hostnya ya, dari presenternya ya. Kenapa kok tiba-tiba setidaknya menyalahkan Ganjar Pranowo? Menurut saya jawaban Ganjar Pranowo ya sangat masuk akal sekali, karena menjawab pertanyaan dari host. Ketika Ganjar ditawari menjadi menteri, kira-kira seperti apa? Jawabnya juga tidak. Menurut saya juga sangat keren sekali, karena kalau kita berkaca pada Pilpres 2019 yang lalu, itu bahkan banyak yang dulu mendukung Pak Prabowo Gibran dan bahkan sering mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba mau diangkat menjadi menteri. Di situ kan menurut saya pertanyaan dari presenter di sini ada benarnya juga, karena walaupun lawan politik pada Pilpres 2024 yang lalu bisa saja semuanya terjadi, apalagi kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto ingin merangkul lawan-lawan politik, ingin merangkul semua partai-partai politik. Menurut saya sangat masuk akal sekali ketika presenter di sini menanyakan hal tersebut kepada Ganjar Pranowo kalau dimintai masuk kabinet atau menjadi menteri. Kira-kira jawaban Pak Ganjar bagaimana? Menurut saya respon dari Ganjar di sini sangat jelas, tidak abu-abu dan mempunyai prinsip-prinsip yang sudah matang lah menurut saya. Ya, tapi menurut saya jawaban dari Sandiaga Uno menurut saya sangat mengejutkan lah. Tiba-tiba Sandiaga Uno mengatakan hal demikian. Saya kira di sini ya akan menerima lah setidaknya ketika ada tawaran menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran. Tetapi jawaban Sandiaga Uno sangat keren sekali, lebih berhak pihak yang berkeringat. Tetapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.